Tapi, mereka kok tampak tenang-tenang aja sih? Pantesan! Mereka ini adalah teman-teman dari komunitas tarantula di Yogyakarta, teman. Saat ini, tarantula sudah populer sebagai binatang peliharaan loh. Sebagian besar tarantula yang mereka miliki berasal dari luar negeri, teman. Dan hanya tarantula yang sifatnya lebih tenang dan tidak terlalu agresif lah yang bisa dipegang seperti ini. Selain itu, tarantula juga harus diperlakukan sebaik mungkin agar ia tetap merasa nyaman. Bagi beberapa orang, tarantula ini memberikan kesan yang menyeramkan karena memiliki badan dan kaki yang berbulu plus badan yang lebih besar dari laba-laba. Tapi sebenarnya ia baru akan menyerang jika dirinya sangat terancam bahaya. Teman, ada ratusan spesies tarantula loh yang ditemukan di dunia. Mereka terbagi dalam wilayah tropis, subtropis, dan daerah kering. Di setiap wilayahnya ini, mereka memiliki warna dan perilaku yang berbeda-beda, teman, sesuai dengan lingkungan spesifik mereka. Secara umum, tarantula ini adalah hewan penggali yang hidup di tanah, teman. Ia termasuk predator yang handal dan hidup pada malam hari alias nokturnal. Aduh, ada apa ini? Kok kalian berkelahi sih? Hentikan! Malu dong sama teman-teman di rumah tuh. Ayo, berkelahi itu tidak baik. Ternyata kalian tidak berkelahi toh. Maaf. Ini adalah ritual tarantula saat melakukan mating, teman. Unik ya, seperti sedang bertinju aja. Yap, sebab tarantula jantan menyimpan sel sperma pada pedipalpus atau kaki bagian depannya dan akan mentransfernya kepada sang betina. Benar-benar cara mating yang tidak biasa. Teman, kalau untuk memelihara si kaki 8 jumbo ini memang diperlukan perhatian yang khusus dan gak boleh sembarangan. Seperti yang akan kakak ini lakukan. Setiap hari, tarantula harus diberikan 1-2 ekor jangkrik agar tarantula kesayangan memiliki badan yang besar dan sehat. Walaupun begitu, tarantula ini juga kuat untuk tidak makan selama 3 bulan loh. Wah, kalau Ota sih nggak kuat. Paling nggak harus makan 3 kali sehari. Hop! Tanpa butuh waktu lama, jangkrik langsung disergap. Predator handal ini akan menyuntikkan bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Ia juga akan mengeluarkan enzim pencernaannya untuk mencarikan bagian dalam tubuh mangsanya. Sehingga tarantula bisa menyedot cairan tubuh mangsanya melalui bukaan di mulutnya yang mirip sedotan. Serum. Terkadang mangsanya ini akan dililit jaringnya untuk disimpan sebagai makanan cadangannya, teman. Tenang aja, sob.
Otan gak bakalan minta kok. Otan kan lebih suka pisang goreng. Teman, idealnya kandang tarantula harus dibuat sesuai dengan karakternya. Apakah dia terestrial atau banyak menghabiskan hidupnya di tanah? Atau arboreal alias banyak menghabiskan hidupnya di pepohonan? Dan jangan lupa memberi kokopit atau media dari sabut kelapa sebagai pengganti tanah dan dapat berguna untuk menyimpan kelembapan di dalam kandang. Selamat mendesain kandang kalian di rumah ya. Wah, sepertinya tarantula ini bertemu dengan musuh bebuyutannya. Ini nih yang Otan takutkan. Wah, tanpa aba-aba mereka saling menyerang. Tarantula melancarkan serangannya. Kelabang mencengkeram dengan kaki-kakinya. Tampaknya kelabang berhasil mengunci tubuh tarantula. Kemudian, ia pun menusukkan sengatnya pada tarantula. Dan pertarungan berakhir dengan tumbangnya tarantula. By the way, ngeri juga ya sengatan si kelabang. Bisa berakibat fatal bagi lawannya. Pada manusia bisa mengakibatkan demam juga loh. Siapa coba yang mau digigit? Otan sih ogah deh. Teman, penyebaran Arthropoda 1 ini cukup luas. Ia bisa ditemui di hutan hujan tropis hingga gurun. Namun, kelabang yang sering kita temui suka hidup di lingkungan yang lembab dan gelap. Walaupun sering dipanggil kaki 100, tapi sebenarnya ia hanya memiliki 15 hingga 30 pasang kaki saja loh teman. Pasti repot ya bang kalau pakai sepatu. Oh iya, seperti halnya kaki dan capit kepiting, kaki kelabang juga bisa tumbuh kembali apabila terputus. Wow. Saat berjalan, sobat otan ini tidak berjalan lurus ke depan, tapi menggerakkan tubuhnya seperti ini, mirip seperti gelombang. Hal ini membuat mereka bergerak gesit, bisa mencapai kecepatan 10 kali panjang tubuh per detik atau 1,6 km per jam. Ini yang membuat mereka sulit ditangkap. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menangkapnya loh. Tuh kan, apa Otan bilang? Kelabang ini tertangkap unggas tidak bisa terbang ini. Sengat kelabang tidak berpengaruh kepada unggas ini. Akhirnya, kelabang pun menyerah. Dan ayam pun menyantapnya sebagai cemilan yang cukup bergizi.